Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat 18 Juli 2025, hari biasa pekan ke-15. Marilah kita berdoa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengutus Putramu menjadi anak domba Paskah yang baru. Semoga berkat darahnya yang dicurahkan di kayu salib, kami dibebaskan dari perbudakan dosa dan kematian kekal, serta diciptakan kembali sebagai manusia baru. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dikatakan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tetapi kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah, sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Bagaimana pendapat Anda tentang Injil hari ini? Injil hari ini adalah Injil antagonis. Di satu sisi, secara hukum Taurat, pada hari Sabat memang orang Yahudi tidak boleh berbuat apapun. Makan pun tidak, karena mereka puasa. Tapi dalam kasus ini Yesus membenarkan dan memperbolehkan mereka ambil apa yang ada sebagai persembahan. Lalu apa sih sebenarnya yang mau disampaikan di sini? Yang ingin disampaikan di sini adalah tata aturan itu bersifat umum. Seperti misalnya lampu merah, lampu hijau, lampu kuning dalam lalu lintas. Dan itu kita sudah mendapatkan persetujuan bersama. Menyampai habit kebiasaan. Hijau jalan terus. Kuning hati-hati, merah berhenti. Namun kadang-kadang pada saat lampu merah kita mendengar suara mobil nguing, 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 nguing. Dan orang paham, oh itu ambulans. Di dalam ambulans itu mungkin ada orang yang sakit atau ada orang yang meninggal. Maka semua penumpang atau driver semua paham dan mengerti. Itu namanya kebijakan hukum. Karena itu di dalam gereja pun sama. Ada yang disebut dengan hukum kanonik. Tapi juga ada pastoral. Ya. Hukum itu menyatakan tentang tata aturan. Misalnya, tata aturan liturgis saja. Agar umat rajin ke gereja,
Maka dibuatkanlah tata hukum bahwa pada hari Minggu adalah hari Tuhan di mana kita beribadat bersama. Dan untuk menerima komuni kudus saat ini, ya, 1 jam sebelum komuni kita masih boleh makan. Dulu 8 jam. Tapi air putih masih boleh. Kalau sakit bagaimana? Ya kalau sakit demam ya tidur di rumah. Jadi perilaku yang dibuat oleh manusia yang sakit dia tidak dosa. Dia menjawabi situasi dan kondisi. Itulah namanya pastoral. Sama seperti seorang anak sakit tidak sekolah. Itu pastoral. Jadi kekecualian. Nah, dalam pembicaraan Injil pada hari ini Yesus berbicara tentang kekecualian. Jadi kita dalam melaksanakan hukum tidak boleh kaku, tapi harus fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi, sama seperti di rumah. Kalau orang sakit maka ibu membuat bubur supaya orang bisa makan. Tapi sehari-hari kita makan nasi. Itulah hukum yang berlaku. Yesus memahami segala situasi dan kondisi. Itulah yang diminta oleh Yesus kepada kita. Faham dan mengerti lalu tidak rese. Nah orang Yahudi ini rese. Ya. Kalau musim puasa orang semua harus puasa. Kalau kamu tidak puasa digempur warungnya atau apanya, itu enggak betul. Ya. Kita harus memahami ya memang mereka tidak berpuasa ya sudah. Kita yang mempunyai niat puasa ya puasa dengan sungguh baik. Biarpun ada tantangan di depan mata kita mereka lapar, pokoknya tidak, aku punya konsep dan prinsip, aku tetap puasa. Nah itu sebagai seorang yang beriman teguh, kokoh, tidak menuntut orang lain tetapi lebih menuntut diri kita sendiri. Itulah yang diminta oleh Yesus sebagai pengikut Yesus. Semoga kita paham dan berani berbuat sesuatu. Kita mempunyai pandangan sendiri dan tidak ngotot kepada orang lain untuk agar orang lain mengikuti apa yang kita mau. Fleksibilitas itu penting dalam menjalankan hukum. Demikian pula dalam hukum gereja. Mari kita belajar menjadi orang yang bijaksana. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.